لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Kita kembali ke virtual, dan di virtual sudah ada di sana Mas Thayyib Muhammad ya. Thayyib Muhammad. Assalamualaikum Mas Thayyib Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, salam takdim dari sekian Pak Afkar, Pak Tato. Tadi saya perhatikan ada seorang ada apresiator yang menyinggung kata-kata hijrah ya. Nah, kalau saya perhatikan itu kan beberapa tahun belakangan ini kata-kata hijrah itu sedang ramai gitu, sedang ramai dibicarakan. Saya pernah melihat di beberapa media kayak media TV atau media online gitu kan, kayak artis pada hijrah gitu, yang kalau saya lihat itu sebenarnya kan yang tadinya mungkin jauh dari agama terus lebih dekat gitu kan, atau yang tadi yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab gitu kan. Nah, saya mau nanya Buya, pendapat Buya tentang kata-kata hijrah itu bagaimana gitu. Itu saja. Ya. Ya. Terima kasih. Ini barangkali Buya tentang penjelasan lebih lengkap, lebih komplit pengertian hijrah. Karena sekarang ini banyak fenomena artis hijrah. Kemudian juga banyak hal lah. Orang yang tadinya kurang baik mencoba untuk hidup lebih baik, dan itu disebut hijrah. Bagaimana Buya? Kata hijrah yang sekarang lagi ngetren ini. Itu sudah bergeser dari makna hijrah yang muncul di abad ke-7. Pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, ketika Nabi kata-kata hijrah menjadi populer, yaitu adalah pindah dari Darul Kufr ke Darul Islam, dari Darul Harab ke Darussalam, pindah dari Makkah ke Madinah. Terus juga pindah tempat. Kemudian juga hijrah itu apa artinya? Di dalam satu hadis Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapapun yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa hijrahnya untuk dunia, awimratin yankihuha, atau hijrahnya untuk perempuan yang bisa dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Bahasa Jawanya ya kelaya bemono, dia akan melangkah ke situ. Nah, di situ hijrah di sini artinya niat. Orang kalau niat cari dunia ya ke pasar, ya kan gitu. Niatnya cari cewek ya ke patok besi. Ya kan begitu. Jadi hijrah itu di mana nih? Niat. Karena itu hadis ini sendiri berhubungan dengan niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha fa hijratuhu ilallah. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Jadi satu hijrah pindah dari Madinah, artinya pindah hijrah itu migrasi ya. Burung juga sama migrasi, itu dari musim ke musim dia berpindah, itu hijrah juga, hijrah tutuyur. Nah, kemudian hijrah sendiri sekarang menjadi fenomena yang berbeda ketika pakai jilbab. Ketika pakai barko namanya hijrah. Jadi hijrah itu dari yang tadinya tidak pakai jilbab lalu pakai jilbab. Nah, ini juga kan istilah itu kan begini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa dengan keputusan SK Presiden, nggak bisa. Bahasa itu akan diflurkan kepada masyarakat pemakainya. Ketika orang suka banyak yang pakai, maka tanda kutipnya itu dibuang, lalu ditulis dengan ejaan Indonesia yang benar. Seperti itu kan. Nah, jadi yang ditanyakan, saya tidak menyalahkan orang memahami hijrah itu
orang pakai jilbab menyebut saya sudah hijrah. Ya. Ya saya mendengar sendiri perempuan yang tadinya tidak pakai jilbab terus pakai jilbab, Pak Kiai, alhamdulillah saya sudah hijrah. Pikiran saya memahaminya bukan pindah tempat atau pindah kota, tapi pindah dari tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab. Ya apa salahnya? Ada masalah. Iya, iya, iya. Ya, coba masalah pakaian mah itu masalah budaya, itu hak privasi seseorang untuk memilih. Ya, saya sendiri juga tidak memaksa istri saya pakai jilbab, tapi dia memilih sendiri berdasarkan sederhananya. Ya saya hormati kok. Ya. Dalam artian orang yang tidak pakai jilbab juga saya hormati, tidak saya hinakan. Itu maksudnya. Dan tidak mungkin saya menghinakan orang kok. Ya. Itu hak dia, muka-muka dia. Ya kan begitu. Apakah nggak boleh orang menampilkan kecantikan wajahnya? Ini yang menjadi masalah firman Tuhan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan. Juga qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ini bukan memejamkan mata, memalingkan muka, bukan. Karena persoalan aurat itu persoalan seks, gairah seksual. Kalau gairah seksual nggak bisa didefinisikan, tergantung usia kamu berapa. Kalau kamu misalnya masa-masa puber, ya masya Allah ngeliat betis saja kamu bersahabat, iya kan? Kalau kayak gitu kembung ini. Bawal. Ya kan? Seperti itu. Jadi artinya apakah saya hanya saja saya jujur, saya lebih suka melihat orang yang pakai jilbab. Sekalipun saya mengatakan bahwa jilbab itu adalah budaya. Dan tidak mengurangi, saya juga senang melihat orang pakai ikat. Karena mereka orang yang menghargai budaya lokalnya. Jadi artinya bagi saya tidak mungkin ada orang yang saya hinakan kok. Semuanya saya muliakan. Makasih.